Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Ono Kabeh Kabeh Ono. Di video kali ini saya ingin ajak teman-teman semua buat melihat pagelaran kirab budaya Seng Tian Kongco Liem Tai Soi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selama 3 hari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2022. Nah, malam ini, malam Minggu adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan kirab budaya di Yayasan Adidharma Klenteng Hok Ie Kiong Slawi guys. Kita mau nonton barongsai dan liong. Wah, pasti penasaran kan? Nah, sudah banyak masyarakat sekitar Klenteng, Slawi, baik warga negara keturunan maupun warga negara lokal masyarakat Slawi setempat berkumpul berbaur menjadi satu untuk melihat keseruan keramaian kirab budaya dan pertunjukan barongsai serta liong di Klenteng Hok Ie Kiong Slawi. Yowes, kita lihat saja ya guys sampai terakhir. Seru pokoknya. Oh iya, menurut ketua panitia kirab budaya Seng Tian kali ini guys, Bapak Hendra Kurniawan, pihaknya telah mengundang 12 kelenteng dari berbagai kota seperti Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Comal, Ulu Jami, Brebes, Semarang, Bogor, dan Citerep. Wah, rame. Dan ini yang tampil adalah salah satunya dari luar kota guys. Selain kesenian berupa barongsai dan liong yang kita saksikan kali ini, ada berbagai aksi hiburan lainnya seperti festival kuliner, kemudian kuntulan, kemudian ada juga kuda lumping guys. Bagi bapak ibu yang memarkir kendaraan di depan Klenteng harap dipindahkan. Sekali lagi bagi bapak ibu yang memarkir. Mengingat ramainya acara, panitia sampai mengumumkan kalau di depan kelenteng jangan ada parkir kendaraan karena memang masyarakat yang mau nonton berjubel guys. Nah, tahu nggak barongsai itu apa? Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun. Catatan pertama tentang tarian ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi guys. Wah, berarti sudah lama banget ini. Kesenian barongsai ini diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-17 ketika terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok Selatan. Barongsai di Indonesia mengalami masa maraknya
ketika zaman masih ada perkumpulan Tionghoa Huekuan. Setiap perkumpulan Tionghoa Huekuan di berbagai daerah di Indonesia hampir dipastikan memiliki sebuah perkumpulan barongsai. Nah, perkembangan barongsai kemudian berhenti pada tahun 1965 setelah meletusnya gerakan 30 SPKI. Karena situasi politik pada saat itu, segala macam bentuk kebudayaan Tionghoa di Indonesia dibungkam, guys. Kemudian barongsai dimusnahkan dan tidak dimainkan lagi. Terus karena ada perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998, membangkitkan kembali kesenian barongsai dan kebudayaan Tionghoa lainnya. Banyak perkumpulan barongsai kembali bermunculan. Berbeda dengan zaman dahulu, sekarang tak hanya kaum muda Tionghoa yang memainkan barongsai, tetapi banyak pula kaum muda pribumi Indonesia yang ikut serta, guys. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesenian atau seni keterampilan dalam permainan barongsai membutuhkan keahlian khusus. Dan tentunya dengan latihan yang rutin dapat menjadikan para pemain yang terlibat di dalamnya menjadi mahir dan terampil, guys. Namun di sini terkadang banyak orang yang masih berpendapat bahwa bermain barongsai bisa menjadikan sang pemain atau para pemain menjadi kesurupan, seperti halnya dalam permainan kuda lumping. Nah, dalam melakukan permainan barongsai dibutuhkan kejelian dan ketangkasan yang tentunya didapat dari hasil latihan yang rutin serta tanggap dalam mengenal medan atau arena tempat bermainnya. Dikarenakan permainan barongsai harus dapat dilakukan di segala medan ataupun arena, atau bahkan di lapangan, dan juga tempat yang luasnya sangat minimalis, guys. Dalam perkembangannya, sekarang ini barongsai sudah banyak jenis permainannya yang dipadukan dengan kesenian atau bela diri wushu dan menjadikan gerakan-gerakan yang dilakukan menjadi indah dan serasi dengan musik yang didengar dari alat musik barongsai. Nah, kemarin di konten saya sebelumnya ada yang dipadukan dengan tarian-tarian Jawa berbarut Islam, guys. Penasaran kan? Ya sudah, kalau belum sempat melihat perpaduan antara Tionghoa, Islam, dan Jawa, silahkan lihat di konten saya sebelumnya yang berjudul Tari Bergada Kuntulan. Nah, itu ada barongsai, ada Jawa, ada solawatan. Asik. Itu pun sebenarnya keserasian permainan juga didapat dari hasil latihan yang serius dan disiplin yang tinggi, serta pengenalan tentang budaya Tionghoa pada umumnya, guys. Untuk pertunjukan barongsai waktu telah habis. Lanjut pertunjukan beliau. Dan akhirnya setelah
beraksi barongsai 2 ini sudah selesai guys. Dilanjutkan untuk pertunjukan selanjutnya, yaitu liong atau tarian naga guys. Karena membutuhkan space yang besar buat meliak-liukan naganya, maka para penonton dipersilahkan untuk agak mundur atau tidak terlalu padat di dalam area ini guys. Nah, ini penampilan barongsai yang terakhir ini. Singanya agak ngamuk nih guys. Wah, luar biasa. Cukup, dilanjutkan pertunjukan beliau. Dan saatnya kita melihat tari naga atau biasa disebut dengan liang atau lebih familiar dengan liong dalam bahasa Indonesia, adalah suatu pertunjukan dan tarian tradisional dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa seperti tari singa atau barongsai yang kita saksikan tadi guys. Nah, dalam tarian ini satu regu orang Tionghoa memainkan naga-nagaan yang diusung dengan belasan tongkat. Penari terdepan mengangkat, menganggukkan, menyorongkan, dan mengibas-ngibaskan kepala naga-nagaan tersebut, yang merupakan bagian dari gerakan tarian yang diarahkan oleh salah seorang penari. Terkadang bahkan kepala naga ini bisa mengeluarkan asap dengan menggunakan peralatan. Wah, jadi ada alatnya mengeluarkan asap itu, bus, lebih dramatik gitu guys. Para penari menirukan gerakan-gerakan makhluk naga ini, berkelok-kelok dan berombak-ombak. Nah, gerakan-gerakan ini secara tradisional melambangkan peranan historis dari naga yang menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan martabat yang tinggi. Tari naga ini merupakan salah satu puncak acara dari perayaan Imlek dan pecinan-pecinan di seluruh dunia. Naga dipercaya bisa membawa keberuntungan untuk masyarakat karena kekuatannya, martabat, kesuburan, kebijaksanaan, dan keberuntungan yang dimilikinya. Penampilan naga terlihat menakutkan dan gagah berani, namun ia tetap memiliki watak yang penuh kebajikan. Nah, hal-hal inilah pada akhirnya menjadikan lambang lencana untuk mewakili kekuasaan kekaisaran guys. Dalam sejarahnya, tari naga ini berasal dari zaman dinasti Han, tahun 180 sampai dengan 230 sebelum Masehi, dan dimulai oleh orang-orang Tionghoa yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat yang besar terhadap naga. Dipercaya bahwa pada mulanya tarian ini adalah bagian dari kebudayaan pertanian dan masa panen, di samping juga sebagai salah satu metode untuk
menyembuhkan dan menghindari penyakit. Tarian ini sudah menjadi acara populer pada zaman Dinasti Sung tahun 960 sampai dengan 1279 Masehi, di mana acara ini telah menjadi sebuah kebudayaan rakyat dan seperti barongsai sering tampil di perayaan-perayaan yang meriah. Sejak semula naga-nagaan dalam tari naga ini dibuat dengan menggabungkan gambaran-gambaran dari berbagai hewan yang lumrah ditemui. Kemudian naga kaum Tionghoa ini berkembang menjadi sebuah makhluk dunia dongeng yang dipuja dalam kebudayaan Tionghoa. Bentuk fisiknya merupakan gabungan dari bagian fisik berbagai hewan, di antaranya tanduk dari rusa jantan, telinga dari banteng, mata dari kelinci, cakar dari harimau, dan sisik dari ikan. Semua melengkapi tubuhnya yang mirip dengan tubuh ular raksasa. Dengan ciri-ciri ini, naga dipercaya sebagai makhluk amfibi dengan kemampuan untuk bergerak di tanah, terbang di udara, dan berenang di laut, memberikan mereka peranan sebagai penguasa langit dan hujan. Para kaisar di Cina kuno menganggap diri mereka sendiri sebagai naga, guys. Oleh karenanya, naga dijadikan lambang dari kekuasaan kekaisaran. Ia melambangkan kekuatan magis, kebaikan, kesuburan, kewaspadaan, dan harga diri. Tari naga ini sebuah karya yang penting dalam kebudayaan dan tradisi Tionghoa. Tarian ini telah tersebar di seluruh Cina dan seluruh dunia. Karya ini menjadi sebuah pertunjukan seni khusus Tionghoa, melambangkan kedatangan, keberuntungan, dan kemakmuran dalam tahun yang akan datang bagi semua manusia di bumi. Wah, ceritanya panjang ya guys. Yo, setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan ke semuanya saja. Semoga dengan video ini kita bisa tahu ada barongsai, ada kesenian tari Leong di kebudayaannya Tionghoa. Yo, tetap stay tune di Mas Freddy Channel, ono kabeh kabeh ono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.